Bagaimana sih pelaku pasar ataupun investor melihat posisi Indonesia terkait dengan ambisi ini di tengah berbagai tantangan termasuk supply chain yang disebabkan karena eskalasi geopolitik global? Ya sebenarnya ada bagusnya kalau itu benar-benar terimplementasi dengan baik karena ya bagaimana juga Indonesia itu satu kekuatan ekonomi yang besar ya di dunia. Terbukti saat ekonomi global melambat, kita masih punya kekuatan di sektor rumah tangga yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Walaupun memang masih belum bergerak banget nih dari angka 5%. Cuma highlight-nya adalah daya beli kita itu jadi penopang terbesar di perekonomian kita. Jadi kalau Prabowo menyebut kemandirian ini rasanya tidak berlebihan, tapi ya Apakah selama itu realistis? bisa di-maintain dengan baik, itu akan jadi kekuatan kita sih. Walaupun memang di struktur ekonomi global ini rasanya nggak mungkin banget dalam artian kita benar-benar mandiri ya, karena kita tetap butuh negara-negara lain untuk bekerja sama. Oke, tapi sebetulnya realistis nggak sih Mas Davi 8% itu mengingat konsumsi rumah tangga Indonesia saja yang menyumbang proporsinya cukup besar dari PDB bahkan di bawah 50%. 5%. Nah ini memang jadi PR yang jadi apa ya, banyak tanda tanya juga lah ya. Apakah mungkin kita bisa mencapai 8%? Karena sebenarnya angka 5% itu kan sebenarnya dibilangnya kalau kita autopilot aja kita sudah bisa nyampe angka 5%. Nah harus push-nya harus gede banget nih untuk nyampe angka 8%. Pun kalau kita ngeliat di sektor keuangan ya, khususnya di perbankan, pertumbuhan kredit itu kita belum bisa nge-boost terlalu jauh. Karena kalau butuh 8% artinya pertumbuhan kredit itu mungkin kita butuh double digit besar di situ. Sementara ini masih mentok di kisaran 11-12%. Itu pun angka rebound ya. Jadi setahun depan itu belum tentu juga bisa nyampe 2 digit lagi. Nah kalau dengan kondisi seperti itu, 8% ini memang jadi tanda tanya ya, apakah bisa sampai di sana atau tidak. Oke, tapi terkait dengan tadi potensi ataupun target kredit yang double digit, apakah memang ini juga akan terimplikasi cukup positif bagi sektor perbankan tanah air, khususnya terkait dengan saham-sahamnya? Ya, kalau kita ngelihat sih sebenarnya pertumbuhan kredit itu sekarang ditopang oleh kredit investasi dan kredit konsumer rumah tangga. Jadi artinya sebenarnya pelaku pasar cukup optimis lah karena saat investasi naik, rumah tangganya juga naik, berarti kan siklus ekonominya berjalan tuh. Nah, cuma memang yang jadi catatan itu modal kerjanya, yang jadi catatan itu UMKM. UMKM itu kenapa pertumbuhannya melambat, padahal itu kan salah satu penopang di perekonomian kita juga. Nah, ini yang masih jadi PR banget, karena ternyata memang profil risiko di UMKM itu masih tinggi setelah pandemi, jadi pemulihannya agak lambat nih. Nah, ini mungkin juga harus jadi concern di pemerintahan selanjutnya, gimana ngebenahin sektor UMKM ini. Yang jadi perhatian juga adalah terkait dengan daya beli masyarakat. Tadi juga sudah sempat dimention oleh Mas Davi. Lalu bagaimana terkait dengan potensi daya beli masyarakat yang lesu ini akan berkepanjangan sampai mungkin dengan awal pemerintahan Presiden Prabowo begitu. Karena kita tahu juga bahwa ada beberapa pajak yang rencananya juga akan diterapkan di awal pemerintahan Prabowo. Bagaimana nih dampaknya bagi pelemahan daya beli masyarakat? Ya, ini memang udah sering jadi masalah di beberapa ekonom udah menyebut ya, kalau seharusnya pemerintah lebih menaruh perhatian ke kelas menengah, bukan cuma di kelas bawah doang. Jangan sampai kelas menengah ini tidak mendapat sokongan yang kuat dan bahkan dibebankan oleh beban-beban pajak itu dan akhirnya daya belinya terkuras. Padahal mereka ini ujung tombak lah untuk mendorong daya beli kita. Nah ini mungkin ke depan harusnya jadi concern banget sih ya soal daya beli di kelas menengah ini. Kalau daya belinya terkuras, bagaimana dampaknya bagi emiten-emiten misalkan juga di sektor retail, Mas Davi? Ya, kalau secara fundamental sih kemarin udah mulai terpangkas ya secara dari segi laba dan pendapatan. Cuma memang kalau kita lihat di sektor perbankannya, itu kita lihat labanya udah mulai tergerus karena daya beli masyarakat ini berkurang, jadi risiko kreditnya naik. Akibatnya secara fundamental si pendapatan dan laba-laba perbankan ini mulai tergerus. Oke, nah sektor lainnya juga menarik untuk diperhatikan adalah sektor teknologi. Tadi kan ada beberapa
emiten teknologi ataupun mungkin di sektor teknologi gitu ya yang berkaitan dengan makan bergizi gratis. Ini juga pada hari ini juga menguat cukup signifikan. Nah, nanti seperti apa sih Anda melihatnya di masa pemerintahan Presiden Prabowo? Nah, kalau sektor teknologi ini sebenarnya ngaruhnya ke The Fed ya, karena biasanya begitu suku bunganya ada sinyal penurunan, sektor teknologi ini akan menguat karena kebanyakan aliran dana asing itu akan mengalir ke sana begitu apa ya bisa dibilang ada dana murah lah ya, ada kelebihan uang di investor global, biasanya negara-negara berkembang itu akan menikmati. Dan sektor teknologi itu kan bisa dibilang sektor masa depan ya, walaupun udah ada banyak kritikan lah. Ini kapan sih bisa profitnya? Cuma sejauh ini masih ya salah satu inilah kendaraan investasi bagi beberapa investor kakap. Oke, kalau dari segi sektor infrastruktur, kita tahu bahwa di masa pemerintahan Jokowi pembangunan infrastruktur cukup masif. Bahkan Jokowi digadang-gadang menjadi bapak infrastruktur. Nah, tapi ternyata tidak tercermin dari pergerakan saham-saham di sektor infrastruktur. Nah, kalau nanti di pemerintahan Prabowo seperti apa? Apakah memang fokusnya juga akan sama? Nah, kalau di sektor infrastruktur sendiri ini sebenarnya salah satu masalahnya karena kemarin ada beberapa BUMN karya yang berdarah-darah kan. Ya walaupun sebenarnya karena juga akibat dari pembangunan itu. Mungkin ada efek pandemi juga karena jadi ada mismatch hitungan di sana untuk pembangunan jalan tol dan sebagainya. Nah, untuk ke depan sekarang ini kan udah mulai ada restrukturisasi di BUMN karya, terus proyek IKN juga masih berjalan panjang. Harusnya sih akan menjadi stimulus yang positif ya buat sektor di infrastruktur ini. Kalau BUMN karyanya udah berhasil dibenahi, holding-holdingnya bisa dibentuk, ya mungkin ke depan akan bisa lebih baik sih. Selain IHSG pada hari ini Mas Davi, rupiah juga ternyata menunjukkan performance yang cukup positif. Bahkan menyentuh 15.400 secara intraday atau level tertingginya di tahun ini. Nah, apakah Anda melihat level ini juga menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo? Ini sebenarnya cukup mengejutkan juga ya, akhirnya rupiah bisa ke 15.400 di hari ini. Nah, ini bisa jadi modal kuat memang, karena begitu rupiah menguat, artinya daya beli itu bisa kembali menguat lagi, utamanya untuk barang-barang durable goods yang kemarin sempat jadi perhatian dari Kementerian Keuangan, kalau pembelian durable goods ini menurun, karena kebanyakan durable goods itu kan masih berbentuk impor, jadinya sangat terpengaruh banget sama si dolar ini ya. Jadi begitu rupiah menguat, harusnya bisa jadi modal kuat untuk pemerintahan Prabowo ke depan untuk mendorong daya beli lebih jauh lagi. Oke, Mas Davi, kita balik lagi ke soal reshuffle. Kemarin kan juga Menteri Investasi Kepala BKPM ini kan diganti menjadi Rosan Roslani. Nah, bagaimana sih pasar keuangan merespon terkait dengan hal ini? Apakah memang nantinya ini juga akan menjadi modal yang kuat bagi kepercayaan investor terhadap berinvestasi di tanah air? Ya, kalau ngelihat dari hari ini, itu sebenarnya rasa-rasanya penunjukan Pak Rosan itu cukup direspon baik ya. Karena biasanya kalau pelaku pasar itu melihat sosok yang memang akrab di telinga investor, menjadi petinggi di kementerian-kementerian yang berbau ekonomi, itu biasanya direspon cukup baik oleh pasar. Jadi dianggap dianggap pro investor lah di ininya di pasar. Lalu bagaimana dengan terkait dengan pro investor yang tadi Anda sebutkan tadi, bagaimana nanti pelaku pasar menyoroti berbagai mungkin sektor-sektor investasi yang akan juga menjadi fokus bagi pemerintahan Prabowo, seperti misalkan hilirisasi yang juga digadang-gadang akan terus digaungkan oleh pemerintahan berikutnya. Ya, kalau dari kita ngeliat dari sektor minerba ini belum banyak pergerakan sih ya soal hilirisasi ini, belum terlalu kalau ke pasar keuangan rasanya belum terlalu banyak pengaruhnya sih Mbak. Jadi mungkin kita masih harus menunggu impact dari program-program tersebut berjalan, baru kita bisa lihat nanti ke pasar keuangannya seperti apa. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, dalam 3 bulan terakhir, bahkan bulan lalu, itu kan Pak Jokowi juga melakukan reshuffle dengan beberapa orang baru gitu ya, yang bertujuan supaya nanti pemerintahan berikutnya di masa Prabowo bisa berjalan lancar, termasuk terkait dengan dilantiknya Wamenkyu atau Mas Jiwandono begitu. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa memang penaruhan posisi-posisi ini juga bisa menjadi amunisi bagi pemerintahan Prabowo berikutnya? Ya, kalau pelantikan Pak Jiwandono itu sebenarnya kemarin sudah disebutkan kalau itu untuk memuluskan masa transisi. Nah,
dia juga memang sudah tergabung juga dengan tim transisi di Kementerian Keuangan. Ini memang akan jadi cukup baik ya, karena begitu ada tim dari sebelumnya untuk berkolaborasi dengan tim yang saat ini, itu akan memuluskan masa transisi ini sih, Pak. Oke. Dan di tengah masa transisi ini kita harapkan tentunya bersama berjalan dengan lancar, meskipun memang beberapa waktu lalu Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global masih akan terus berlanjut, apalagi dengan masih meningkatnya eskalasi global. Bagaimana Anda melihat juga bahwa nantinya investor melihat daya tahan pasar keuangan tanah air, apalagi dengan pembalikan ataupun pivot yang dilakukan oleh The Fed di akhir tahun ini, Mas Davi? Ya, sebenarnya itu sih yang terpenting tadi. Selama pemerintahan ini bisa menjaga independensi lembaga keuangan, rasanya mitigasi risiko yang dijalankan itu akan udah cukup kuat ya, dengan risiko-risiko keuangan global dan juga tensi geopolitik. Jadi kuncinya itu sih sebenarnya, lembaga independen, lembaga keuangan itu harus independen, dan nanti pemilihan menteri keuangannya harus dari yang profesional. Oke, Mas Davi, kita tahu di pekan ini cukup ramai data-data baik dari eksternal maupun internal, termasuk reshuffle, kemudian RDGBI, bahkan terkait dengan simposium Jackson Hole juga dinantikan pelaku pasar. Bagaimana Anda melihat resiliensi dari nilai tukar rupiah? Apakah memang penguatannya masih akan berlanjut? Ya, penguatan rupiah sepertinya masih akan berlanjut ya, dengan tapi nggak tahu sih apakah bisa menembus level di bawah 15.400. Apalagi neraca pembayaran juga akan di pekan ini. Ya, dan kalau kita ngelihat biasanya si IHSG ini juga menguat sama si rupiah kan. Jadi selama IHSG-nya menguat, rasanya rupiah juga masih akan bertahan di level yang baik gitu. Cuma memang ini akan menjadi tantangan begitu turun dari 15.400. Karena butuh stimulus yang lebih besar lagi untuk ngedorong hal itu sih. Oke, artinya mungkin nanti ada dari kebijakan moneter dalam negeri Bank Indonesia juga untuk menunjukkan bagaimana sikap-sikapnya di tengah sikap yang sudah ditunjukkan oleh The Fed. Terima kasih.